lagi di ngos-ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Memang sih sudah diperkirakan banyak pihak Pak Prabowo itu sukanya merepotkan. Tahun 2014 dan 2019 kan banyak lelucon kayak gitu itu. Bila para ngoser ingat ya, bila tiba waktunya Pilpres jangan kasih tahu Pak Prabowo, ndak malah merepotkan. Nah, lelucon itu muncul disebabkan usai Pilpres Pak Prabowo selalu gugat ke MK. Dan saksi maupun bukti yang dihadirkan sering menyebabkan kelucuan. Nah, berhubung tahun ini Pak Prabowo menang, tapi soal merepotkan ini tetap disandang sama Pak Prabowo. Yang pasti waktu di sidang gugatan hasil Pilpres di MK kemarin itu, untungnya tidak ada yang merepotkan. Pasangan Amin maupun Pak Ganjar dan Profesor Mahfud legowo loh dengan hasil sidang MK. Semua mengucapkan selamat. Tidak kayak Pak Prabowo waktu kalah di 2014 dan 2019. Lalu apa yang merepotkan sekarang? Nah, yang terbaru, baru kemarin tersiar kabar bila akan ada penambahan jumlah menteri. Latala. Ya gini nih, hasil Pilpres yang wawut-wawutan gitu. Memang sih Presiden berhak nyusun berapa jumlah menteri yang akan membantunya. Tentu bidang yang dibutuhkan sesuai dengan visi yang pengen diraih itu bakal bagaimana. Nah, kalau Pak Habibur Rahman, penambahan jumlah pos kementerian itu bukan dalam rangka akomodasi politik. Beneran loh Pak Habib, bukan dalam rangka akomodasi koalisi. Soalnya kan ketambahan PKB sama Nasdem loh. Argumentasi yang diajukan negara kita besar, tantangan otomatis besar, sehingga butuh banyak pihak untuk menyelesaikan tugas-tugas besar itu. Nah, justru secara subjektif Mbak Yus itu menilai apa yang disampaikan petinggi Gerindra itu agak janggal, janggal ganjil. Zaman Pak Jokowi yang jadi oposisi dua partai yakni PKS dan Demokrat, jumlah kementerian wis ideal. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Sekarang ini jumlah kementerian ada 34. Dan kabarnya bisa sampai nambah 10 pos kementerian. Bahkan hampir 50 kementerian di kabinet mendatang. Ini isu yang berkembang. Mengerikan banget kan? Nek soal kementerian ini hanya dalam hal akomodasi politik. Mau dicari-carikan peluang kementerian, yo bisa-bisa saja. Misal, Menteri Pendidikan Kebudayaan bisa dipisah. Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan. Nah, piye? Satu kementerian ya dipecah dadi 5. Lah yuk marai kisro toh, ya toh. Oke banget. Sebelumnya wacana yang sudah muncul bakal ada tambahan kementerian koordinator untuk program makan siang. Lah mosok makan siang aja butuh kementerian khusus. Ditambah ada Badan Pendapatan Negara yang pisah sama Kementerian Keuangan Negara. Artinya ada peluang tambah 2 posisi. Belum lagi PAN menggadang-gadang Pak Eko Patrio jadi menteri. Mau ditempatkan di mana coba? Ayo, mau ditempatkan di mana? Ini kan membuka kemungkinan Kementerian Kebudayaan akan diadakan lagi. Sehingga ada 3 pos baru. Terlalu banyak kementerian, otomatis anggaran negara akan lebih banyak dipakai untuk penunjang. Bukan fokus menyelesaikan masalah. Ingat loh ya. Adanya kementerian baru bukan hanya butuh gedung baru, mobil dinas, bayar listrik, atau gaji pegawai saja. Melainkan juga pos-pos baru yang jumlahnya makin berlipat-lipat, berlempit-lempit. Apabila kementerian itu punya struktur hingga ke tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, bila di Kementerian BUMN sekarang banyak menyatukan BUMN sejenis. Mengapa? Di pos kementerian malah fokus pada penambahan kementerian baru. Mengapa? Ya
Yang ada sekarang ini mestinya bisa dioptimalkan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Minimal tunjukkan pada kami lah bahwa kabinet baru itu bisa menjalankan tugasnya. Sono wae gitu loh ya kan. Nggak usah bicara pos baru wes. Bicara arah maupun apa yang pengen dicapai pemerintahan mendatang saja. Nggak pernah kita dengar kok. Kemana tujuannya? Pak Prabowo ikut Pilpres sejak 2009 alias 20 tahun lalu. Berarti sudah ada visi besar yang pengen dicapai kan? Masa begitu menang Pilpres kita belum mendengar apa sih yang pengen dicapai? Oh foto Pak. Makanya bagi Mbak Yus jujur saja aku bingung. Jane Pak Prabowo kerep nyapres enggak toh? Nah, pengen mensejahterakan kami tidak? Menang Pilpres kok njuk kelakep meneng ra omong. Iya toh? Bingung. Di sisi lain kita itu pengen ngerti. Apa ini yang mau digarap utamanya? Mengurangi korupsi, menata birokrasi, memberantas kemiskinan, atau apa? Bila satu fokus sudah dipilih ya bagaimana caranya? Lah kok sekarang malah sibuk lobby sana sini, gandeng ini, gandeng itu, ngajak yang kalah untuk bergabung. Tapi kita blank soal apa yang mau dikerjakan, gitu. Dalam halal bihalal TPN kemarin, wes pas bila Pak Ganjar menempatkan diri berada di luar pemerintahan. Itu makin mempertontonkan pada kita kalah menang biasa. Jadi, oposisi itu bukan perbuatan dosa. Dan oposisi tidak selalu negatif para ngoser. Kecuali kita jadi oposisi hanya mengganggu pemerintahan, gitu, menyalahkan atau membuat rusak pemerintah. Lah itu lagi sesat. Dengan sikap oposan ya wes benar seperti sikap yang para ngoser ambil gitu loh. Jadi arus yang melawan dengan cara yang baik. Nih, di 2014 dan 2019 ada oposisi itu juga nggak masalah. Mau bagaimanapun dengan keberadaan oposisi membuat pemerintah menjalankan programnya mesti hati-hati. Lah kok ini malah diwacanakan menambah jumlah kursi menteri demi mengakomodasi kepentingan partai. Ya Mbak Yus mengecam rencana kayak gini nih. Wes Mbak Yusin no gitu, nggak like wes. Dengan banyaknya partai politik yang mendukung Prabowo Gibran tidak selayaknya menambah jumlah kursi menteri. Dari jumlah kementerian yang ada kan sebenarnya sudah layak, sudah ideal. Pun bila ada rencana penambahan, urusan apa yang belum diurus oleh kementerian yang sekarang, gitu loh. Tidak semua urusan mesti dibentuk sebuah kementerian. Masa soal urusan relawan mau dibentuk kementerian? Atau urusan makan siang juga ada kementerian? Ya, kan jelas mengada-ngada gitu loh. Mestinya pemenang Pilpres sekarang ini membahas dan menajamkan apa program yang segera dipersiapkan dengan matang. Sehingga begitu usai pelantikan bisa langsung running, langsung jalan. Ya, gaspol. Lawang capres dan cawapres terpilih malah masih berkutat dengan jabatan yang masih diemban. Mundur sajalah dari jabatan sekarang. Pimpin tuh TKN, tim suksesnya buat mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan mendatang, ya kan? Bukan itu saja. Buka itu komunikasi dengan pemerintahan sekarang. Soalnya besok Agustus, tepatnya tanggal 16, Presiden bakal memaparkan APBN 2025, di mana program kerja milik pemenang Pilpres yang bakal dijalankan. Ini sudah awal Mei, masih ada 3 bulan untuk menyusun bahan yang mau dibacakan Presiden. Justru masa transisi seperti sekarang jadi masa krusial. Apa ini disengaja ya? Biar tahun depan, bila program tidak berjalan baik, maka tinggal menyalahkan Pak Jokowi. Masa sekarang itu beda dengan tahun-tahun non-politik yang perencanaannya masih mengacu pada rencana biasa. Nah, sedangkan Mei sampai Juli besok jadi waktu krusial membahas program tahun depan yang sudah dikerjakan pemerintah yang baru. Ini Pak Prabowo sama Mas Gibran diam saja. Pak Jokowi ya enggak mendorong pemenang Pilpres terlibat di pembahasan. Ya fakta kayak begini ini yang membuat Mbak Yus nggak milih mereka. No. Tapi para ngoser jangan no ya Mbak Yus ya. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.